Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Muslim, NIM 16202113, kelas B4 2017. Saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu-individu yang tidak memiliki keahlian-keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang diseleksi untuk karyawan baru. Proses rekrutmen juga berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan, pengembangan, dan hubungan karyawan. Program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan. Program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan yang kadang kala bertentangan. Tujuan rekrutmen yang kerap disebutkan pelamar-pelamar yang sangat berbobot, yang sangat berniat dalam penerimaan tawaran pekerjaan. Dasar-dasar program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktor berikut. Yang pertama, program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Kedua, program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan standar seleksi. Yang ketiga, berlangsung atas dasar berkesinambungan. Yang terakhir, program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Salah satu kunci dalam filosofi rekrutmen adalah apakah akan mempromosikan sebagai besar dari dalam perusahaan akan mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan sejenjang perusahaan. Seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi calon karyawan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, karena pelaksanaan proses seleksi ini akan menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Gomes 1995-117, pengertian seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak, tetap atau tidaknya seorang pekerja ditetapkan dalam posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi tersebut. B. Tujuan proses seleksi. Tujuan seleksi tersebut diantaranya: yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Kedua, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi. Yang ketiga, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Poin C. Metode pengadaan seleksi. Metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan yang spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi: yang pertama, surat lamaran; yang kedua, ijazah terakhir dan transkrip nilai; yang ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman; yang keempat, referensi rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya; yang kelima, work interview; yang keenam, penampilan dan keadaan fisik; yang ketujuh, keturuan dari pelamar; yang terakhir, tulisan pelamar. Metode ilmiah yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dan penempatan yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.